Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan berdoa lebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga apa kita belajar pada hari ini lancar dengan baik dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau presentasi dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, oke. Hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah, hebat sekali kelas ini. Oke, kemarin malam apakah sudah ada yang belajar? Sudah? Oke, berarti sudah siap untuk ikuti materi pelajaran Ibu pada hari ini ya anak-anak. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, apakah masih ingat materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa ya anak-anak? Iya, benar sekali. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang isi dan kebahasan teks hasil observasi. Pada pertemuan ini, tujuan pada pembelajaran yang ingin disampaikan yakni anak-anak harapkan mampu menganalisis isi laporan hasil observasi dan mampu menganalisis aspek kebahasan laporan hasil observasi. Nah, kita belajar pada hari ini membagi tiga, yaitu isi teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, dan kaidah teks laporan hasil observasi. Nah, mari kita mulai materi yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, diinvestigasi atau diteliti secara sistematis. Nah, teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis, yaitu teks laporan hasil observasi menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, kemudian dikelompokkan lalu dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara terperinci dari sudut pandang keilmuan. Dan objek laporan hasil observasi bersifat sangat umum sehingga menjelaskan ciri umum secara keseluruhan yang termasuk dalam kategori atau kelompok objek yang diobservasi. Laporan hasil observasi seharusnya disusun ketika kita telah melakukan pengamatan atau observasi. Nah, sampai di sini anak-anak bisa paham? Alhamdulillah, paham semua ya. Selanjutnya struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini terbagi ada tiga bagian ya. Nah, yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan. Nah, yang pertama definisi umum, bagian ini memuat definisi kelompok atau kelas, keterangan umum dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek dan telah diobservasi. Penyataan umum dapat berisi informasi umum mengenai nama latin hewan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan sebagainya. Nah, ciri kebahasan yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Sementara itu, definisi akan banyak menggunakan kata adalah dan merupakan. Nah, penggunaan kata yang sebagai pembedaan juga akan banyak ditemukan dalam kalimat definisi. Nah, yang kedua, deskripsi bagian. Nah, bagian ini merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Sementara itu, perincian bagian-bagian tumbuhan dapat berupa ciri fisik bunga
akar, buah, dan sebagainya. Nah, perincian manfaat seperti kandungan nutrisi pada buah dapat dipaparkan juga pada bagian ini. Jika ada dilaporkan berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek hingga sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasan bagian ini menggunakan kata khusus pada kalimat-kalimat yang menjelaskan. Deskripsi bagian juga banyak menggunakan istilah dalam bidang ilmu seperti fonosintesis, simbiosis, dan sebagainya. Nah, kalimat wajib menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kita sambung yang sering digunakan adalah yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi. Nah, dan yang ketiga, kesimpulan, yaitu berisi singkatan umum mengenai hal yang dilaporkan, yaitu opsional. Nah, sampai di sini anak-anak bisa dipahami? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi terdiri atas hal-hal berikut, yaitu yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama. Objek utama pemaparannya contoh lumba-lumba hidung botol. Kemudian menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas, contoh sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Nah, kemudian menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Kemudian menggunakan kalimat deskripsi, kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda, yaitu dideskripsikan. Contohnya, sapi adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, kemudian menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Kemudian menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Kemudian menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan untuk beberapa paragraf. Kemudian mengandung kalimat definisi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kemudian mengandung kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran seperti besar kecil, tinggi rendah, warna seperti merah, kuning, biru, rasa seperti manis, pahit, getir, halus, besar, dan sebagainya. Kalimat deskripsi membantu membaca, membayangkan apa yang sedang dibicarakan seolah-olah seperti melihat, merasakan, atau mengalaminya sendiri. Contoh, ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Awan mendung berwarna hitam pekat. Buaya memiliki kulit yang kasar dan gigi yang sangat tajam. Manusia memiliki 2 buah tangan dan 2 buah kaki. Kemudian mengandung kata sifat. Kata sifat adalah kata-kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya hingga menjadi lebih spesifik.
kata sifat atau adjektif bisa menerangkan kuantitas, kecukupan, ukuran, kualitas maupun penekanan pada suatu kata. Contohnya adalah kata sifat besar, rumah besar. Kata sifat ini menambah arti kepada kata benda sehingga menjadi lebih spesifik. Rumah yang berukuran besar. Nah, yang terakhir menggunakan konjunksi. Konjunksi atau kata hubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bisa bahasa yang sederajat kata dengan kata frasa dan frasa, klausa dengan klausa, seperti kalimat dengan kalimat. Contoh konjunksi diantaranya dan, atau, karena, sehingga, jadi, oleh, sebab itu. Nah, di sini sampai di anak-anak bisa difahami. Oke, alhamdulillah. Pada kesimpulan, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal berdasarkan faktor di lapangan. Teks ini biasanya digunakan untuk melaporkan hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 bagian, yaitu definisi umum, definisi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan teks laporan hasil observasi dapat dianalisis dari segi isi dan kaidah kebahasaannya. Dari segi kaidah kebahasannya, teks laporan hasil observasi tersusun atas berbagai kata untuk menjelaskan informasi, yaitu nomina, verba, material, kopula, verba, pengelompok, verba, keadaan, dan istilah teknik. Itu ya anak-anak. Sampai di sini kalian sudah paham belum? Oke, alhamdulillah sudah paham semua ya. Ya, sebelum ibu memberi tugas, apakah ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, oke. Nah, kalau tidak ada, ini ya, ini adalah teks laporan hasil observasi. Nah, kalian dibaca dulu ya, terus dijawab pertanyaan yang ibu sudah kasih pertanyaan itu. Nah, dikumpulkan ya. Ada yang mau ditanya tentang tugas? Ya, sudah paham semua ya? Oke, nah kalau tidak ada cukup dari ibu. Marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.